Terima kasih Bapa. Inilah pengakuan kami Bapa. Kau ada di sini, Engkau hadir di sini karena firman-Mu yang berkata, ketika 2-3 orang yang bersepakat dalam nama-Mu, maka Engkau akan hadir dan Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat semua tim Praise and Worship yang sudah memberkati melalui pujian. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Bapa, bicaralah sama kami. Sampaikanlah apa yang Bapa mau. Sampaikan semua isi hati-Mu Bapa. Supaya makin hari hidup kami makin mirip dengan Engkau. Makin mirip dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, tidak ada nama lain yang ditinggikan di tempat ini kecuali nama Yesus. Yang setiap lutut akan bertelur, semua lidah akan mengaku kepada nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, hati kami untuk tunduk seluruhnya kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami doa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Ya, selamat pagi buat kita semua. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan berbicara tentang, kalau kita lihat ini tidak ada kasih yang lebih sempurna selain kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kasihnya begitu hebat, kasihnya begitu dahsyat, sampai dia rela memberikan hidupnya bagi kita. Tidak ada satu pribadi pun di dunia ini yang mau memberikan dirinya, kecuali Kristus. Hari ini kita akan belajar tema kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita bicara tentang love, kasih. Ya, karena Allah itu adalah kasih itu sendiri. Jadi bicara tentang love, bicara tentang kasih, berarti kita sedang berbicara tentang Allah itu sendiri. Allah yang sudah mati di atas Kalvari, Allah yang sudah menanggung semua dosa kita, kelemahan kita, kutuk, sakit penyakit kita. Di atas Kalvari dia bilang finish, selesai. Itulah kasihnya, begitu sempurna. Hari ini kita akan belajar, tapi sebelum kita melihat, kita akan coba belajar dari Kejadian pasal yang ketiga. Ya, kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Saya akan baca lompat-lompat ayat ini Bapak Ibu bisa Kejadian, bisa buka di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Di situ judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Kita mau melihat dulu supaya kita ngerti betapa hebatnya, betapa panjangnya, betapa sabarnya kasih Tuhan sama hidup kita. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, kita akan lihat Kejadian 3 ayat yang ketiga. Kejadian 3 ayat yang ketiga dikatakan begini Bapak Ibu. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ini di dalam pasal 3 ayat yang ketiga, ini pada waktu itu iblis katakan kepada Hawa, dia ngobrol-ngobrol sama penggoda yang dalam bentuk iblis pada waktu dalam bentuk ular. Ular adalah binatang yang paling cerdik. Ketemu dengan manusia pertama yang begitu polos, yang gak punya pengertian dan pengetahuan apapun. Dan pada waktu itu iblis berkata, buah di tengah-tengah taman Eden ini boleh kamu makan. Terus dia bilang begini di ayat yang ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Bapak Ibu kalau baca ayat ini waktu Hawa bicara sama iblis, ini Hawa menambah. Tuhan gak ada bilang kata-kata raba di sini. Kita buka di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17. Supaya kita tahu awal kejatuhan manusia. Kadang-kadang untuk menguatkan dosa kita seringkali membuat ayat-ayat yang menambah dengan berpikir akan mendapat restu atas dosa kita. Sama kayak Hawa pada waktu itu. 2 ayat 17 saya baca buat Bapak Ibu. Tetapi waktu itu Tuhan bilang, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan kasih perintah sama manusia. Kejadian pasal 2 ayat 17 dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bapak Ibu bisa lihat, pada waktu
Hawa bernegosiasi dengan iblis, Hawa menambah kata. Ada kata-kata raba di situ. Raba itu maksudnya pegang. Padahal di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 waktu Allah pertama kali berkata kepada Adam dan Hawa, buah di tengah taman Eden semuanya boleh kamu makan. Kecuali, nah ini Tuhan bilang, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pada waktu itu Hawa negosiasi sama iblis, kata Tuhan, nggak boleh dimakan sama nggak boleh diraba. Padahal Tuhan nggak ada ngomong bilang diraba. Mulai dari persepsi itulah iblis masuk kepada manusia. Dia mulai menambah seolah-olah pada waktu itu iblis sedang membuat satu keraguan atas pernyataan Allah atas hidup Adam dan Hawa. Khususnya Hawa pada saat itu yang digoda. Kalau kita lihat selanjutnya di ayat Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Kita akan baca dengan cepat, saya baca dengan cepat. 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu yang pertama begitu dilarang. Perempuan itu melihat. Bapak Ibu coba lihat ada beberapa yang membuat akhirnya Hawa jatuh. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Yang pertama baik dilihat, kemudian sedap kelihatannya. Kemudian lagi pula pohon itu menarik hati karena apa? Memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu saya mau katakan, dari awal Tuhan berpesan jangan memakan buah pengetahuan yang di tengah Taman Eden itu kepada Adam dan Hawa. Hanya pada waktu itu Hawa yang digoda oleh ular itu, iblis yang dalam bentuk ular. Kalau Bapak Ibu lihat, ini sama di dalam perjanjian baru juga ada dinyatakan. Kalau kita lihat pertama perempuan itu dikatakan melihat. Melihat ini bicara tentang keinginan mata. Semua dosa itu dimulai dari keinginan mata. Makanya kalau udah mulai mata, khususnya pria kan kelemahannya di situ. Kalau udah mulai pengen lihat seks itu jangan lama-lama. Beralih aja, melihat keindahan it's okay. Tapi lama-lama melihat keindahan, kadang-kadang keindahan itu bisa menjebak kita. Yang pertama itu keinginan mata. Kemudian yang kedua kalau kita lihat sedap dilihat, sedap. Itu enak dimakan, sedap. Ini bicara tentang keinginan daging. Hawa udah tahu itu dilarang. Tapi Hawa melihat terus buah itu. Kemudian dia mikir sedap ini kalau dimakan. Selanjutnya buah itu akan memberikan pengertian. Manusia pengen ngerti mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Manusia pengen punya pengertian sama seperti Allah. Itulah keangkuhan. Saya mau katakan semua kita bisa memungkinkan ada di tiga tempat ini karena faktanya manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena keinginan mata, karena keinginan daging, kemudian keangkuhan hidup. Sok benar, merasa diri paling baik, merasa diri paling oke, merasa diri gak butuh orang lain. Itulah keangkuhan hidup. Dan saya mau bilang tiga hal inilah yang mengawali kejatuhan manusia ke dalam dosa. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Pengen sama seperti Allah. Akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Hawa mengambil buah itu. Kemudian dia kasih kepada suaminya. Dua-duanya tahu buah itu nggak boleh dimakan. Tapi Adam pun menerima sekalipun dia tahu bahwa itu bertentangan dengan kebenaran Allah. Karena apa? Keinginan daging. Kalau Bapak Ibu, saya mau katakan sama Bapak Ibu semua. Semua keinginan daging, betul yang kata Hawa, sedap dan enak. Kalau dosa nggak enak, nggak sedap, saya pastikan semua kita hidup kudus. Karena dosa enak, sifatnya mau dipuaskan dengan daging. Kalau dosa nggak enak, semua kita akan jadi pribadi yang hidupnya lurus. Nggak mau macam-macam, nggak ada keinginan daging. Dari awal dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah itu baik. Kemudian sedap, terus memberi
pengertian. Pengen sama seperti Allah. Itu awal kejatuhan manusia. Kemudian akhirnya dimakan dan apa akibatnya? Kita akan lihat beberapa hal. Inilah Bapak Ibu ada beberapa fakta yang kita akan pelajari dari awal kejatuhan manusia yang diakibatkan dari keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Pengen sama seperti Allah. Kalau kita lihat, saya akan dengan cepat. Yang pertama, manusia pada waktu dia mau memakan buah itu, manusia menjadi malu. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Dikatakan begini Bapak Ibu, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemak daun pohon ara dan membuat cawat. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-25, dari awal waktu manusia ada di Taman Eden, manusia telanjang. Tapi kenapa mereka nggak malu? Karena mereka tidak melakukan dosa. Mereka tidak melakukan keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Mereka tidak pengen sama seperti Allah. Tapi ketika mereka makan buah itu, mereka sadar kalau di dalam bahasa Ibraninya dikatakan parah. Parah itu artinya terkejut karena sesuatu yang wow gitu. Terkejut karena ada sesuatu yang baru. Waktu mereka makan buah, mereka sadar, mereka malu, mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka malu. Dikatakan pada waktu itu dikatakan Tuhan, maka terbukalah mata mereka. Terbukalah mata mereka itu parah. Parah itu artinya mereka sadar seketika karena seperti ada sebuah mujizat kalau dalam bahasa asli Ibrani. Mereka terkejut, mereka sadar, mereka telanjang. Yang pertama akibat dari manusia karena melakukan keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Malu. Itu akibatnya. Kemudian yang kedua, manusia bersembunyi dan takut. Kita baca di Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bapak Ibu, dari awal manusia itu bersama-sama dengan Allah di Taman Eden. Tapi pada waktu beda kehadiran Allah pada waktu manusia belum melakukan dosa dengan pada waktu manusia melakukan dosa. Pada waktu mereka belum melakukan dosa, mereka biasa mendengar langkah Allah. Tapi pada waktu itu karena dosa, waktu mereka mendengar langkah Allah, Alkitab katakan mereka sembunyi. Dari dulu kehadiran Allah di Taman Eden itu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi manusia. Tapi karena dosa, mereka malu. Mereka bersembunyi, mereka takut. Dikatakan di ayat yang ke-8 tadi dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di pohon-pohon dalam taman. Saya mau katakan orang yang di luar Kristus. Bapak Ibu kita gak perlu terkejut. Nanti begitu kita tahu ini nanti kita akan belajar. Setelah kita mengerti posisi ini kita mengerti bagaimana posisi orang yang di luar Kristus. Ini awalnya Bapak Ibu. Dan ini berlaku bagi siapapun, bagi suku apapun, bagi agama apapun. Karena saya harus pastikan bahwa kematian Kristus di atas Kalvari bukan untuk orang Kristen. Dia mati untuk semua suku, bangsa dan bahasa. Amin. Bapak Ibu, manusia takut. Mereka bersembunyi. Berapa banyak di antara kita melakukan ini? Waktu kita melakukan dosa, yang kita lakukan kita bersembunyi. Kita malu. Kita pikir dosa kita yang akhirnya menuduh diri kita sendiri. Selanjutnya, Kejadian 3 ayat yang 10. Ini ayat yang 10 sama ya. Ia menjawab ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini. Aku menjadi takut. Kenapa aku takut? Karena aku telanjang. Bapak
Ibu telanjang di sini artinya mereka akhirnya Bapak Ibu terbuka, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka sangat sudah tidak pantas. Mereka enggak layak karena mereka mengingkari apa yang dikatakan Tuhan, jangan makan buah Taman Eden. Sejak saat itu kenapa mereka takut? Karena mereka akan terpisah dari Allah. Karena Alkitab katakan dari awal kalau mereka makan mereka akan mati. Ada sebuah ketakutan yang luar biasa. Ada satu kesunyian yang dialami oleh Adam dan Hawa. Kenapa? Karena mereka memakan buah yang di tengah Taman Eden. Selanjutnya Bapak Ibu, apalagi manusia menyalahkan orang lain tidak bertanggung jawab. Kejadian 3 ayat 12. Saya baca lagi Bapak Ibu, 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Pada waktu Tuhan datang kepada manusia, Adam, di mana engkau? Kenapa kau makan buah? Dia katakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu yang buat aku makan. Tuhan hanya tanya sama Adam, di mana engkau? Jawaban Adam tidak sama sekali nyambung. Kenapa? Saya mau katakan karena dosa. Manusia akhirnya melempar tanggung jawab. Manusia menyalahkan orang lain. Saling menghakimi, saling menghukum, menuduh orang lain. Tidak bertanggung jawab. Padahal pada waktu itu Allah katakan sama Adam, bagianmu kalau mau tinggal di Taman Eden, bagianmu usahakan Taman Eden. Adam kasih nama sama semua binatang. Adam punya tanggung jawab untuk mengelola Taman Eden kalau kita baca ayatnya. Tapi pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa, Adam jadi satu pribadi yang tidak bertanggung jawab. Bahkan kepada orang yang dia sangat kasihi. Bapak Ibu nggak usah heran kalau ada orang-orang di dalam rumah tangga, di dalam pergaulan atau di dalam apa saja, dia tidak bertanggung jawab, tidak setia. Karena inilah awal manusia diciptakan yang karena dosa membuat orang tidak bertanggung jawab. Karena dosa. Selanjutnya, menyalahkan Allah. Di ayat yang sama, Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan. Kau tempatkan itu kayaknya huruf besar. Manusia seolah-olah bilang begini, aku itu jatuh ke dalam dosa gara-gara kau Tuhan. Kau yang taruh perempuan itu. Kalau perempuan itu enggak ada, aku enggak jatuh. Ironis bukan? Sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada sedikit pun upaya Adam untuk datang, untuk mengakui Tuhan. Saya sorry Tuhan, sorry banget. Aku udah makan buah itu dan istriku pun sekarang akhirnya jatuh. Tuhan ampuni aku, Adam tidak lakukan itu sama sekali. Alkitab katakan bahkan dia menyalahkan Allah. Berapa banyak di antara kita? Kadang-kadang itu karena dosa, kita menyalahkan Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan salah merancang kehidupan kita. Tuhan salah merancang keluarga kita. Tuhan salah merancang apa yang menjadi rencananya dalam hidup kita. Ketika kita ada di dalam dosa, ketika kita di dalam kekeringan, mungkin kita di dalam kesunyian, seringkali kadang-kadang tanpa kita sadar, kita bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, bahkan kita bisa menyalahkan Tuhan. Saya nggak tahu berapa banyak orang di tempat ini masih ada di dalam keadaan ini. Menyalahkan Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan adalah tetap Tuhan. Dia tetap baik. Situasi bisa tidak baik, tapi saya mau katakan situasi tidak merubah posisi dan keberadaannya. Dia tetap Tuhan. Dia tetap baik. Dia tetap mengasihi kita. Amin. Apapun keadaan kita, dia tetap mengasihi kita. Bapak Ibu, kalau selama ini kita berpikir bahwa Tuhan salah memanggil kita. Kalau kita berpikir kalau memang Tuhan baik, kenapa rumah tangga saya cerai? Kalau memang Tuhan baik, kenapa Tuhan memanggil anak yang saya kasihi? Kalau memang Tuhan baik, kenapa rumah tangga saya seperti ini? Kenapa keuangan saya seperti ini? Kenapa hidup saya seperti ini? Saya mau katakan Bapak Ibu, apapun situasi kita hari ini, dia tetap Tuhan dan dia tetap baik. Amin. Amin, dia tetap baik. Dia sangat mengasihi kita. Selanjutnya,
Ini di Kejadian 3 ayat yang ke-16 dikatakan, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kau buat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, nama engkau akan berahi. Saya melihat ini ada sesuatu yang sangat-sangat kontradiksi. Saya mikir, Tuhan, kalau perempuan susah bersalin, kenapa kau kasih birahi? Ya kalau begitu rasanya seperti sebuah penghukuman. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, ini akibat dosa, dikatakan bahwa perempuan akan kesakitan melahirkan anak. Ada juga sih yang gak kesakitan, tapi nanti kita akan belajar Bapak Ibu, ini manusia di dalam dosa. Kalau kita sudah mengalami menerima kasih karunia, supaya Bapak Ibu begini, waktu melihat orang di luar sana, hati kita mengerti posisi mereka. Ini sama dengan posisi kita dulu di luar Kristus. Supaya kita punya belas kasih yang besar sama orang-orang di luar sana. Kita tidak menghakimi, kita nggak merasa lebih baik. Kita nggak merasa bahwa kita lebih benar. Tapi kita mau memberikan kasih karena kita tahu mereka ada seperti Adam dan Hawa. Karena kata Alkitab, semua orang yang dilahirkan oleh seorang ibu, dia berdosa bukan karena apa yang dia lakukan. Tapi karena dia dilahirkan oleh seorang yang berdosa. Dimulai dari Adam dan Hawa. Semua manusia berdosa. Selanjutnya, setelah kesakitan melahirkan, susah payah di ayat yang ke-17. Di ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu ini kepada laki-laki. Dan makanan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripada yang makan. Terkutuklah tanah. Tadinya Bapak Ibu bisa bayangi, di Taman Eden itu, Adam itu sama Hawa punya semua. Mau makan daging, tumbuh-tumbuhan, semua lengkap. Kalau kita baca di Alkitab, Alkitab katakan semua disediakan sama manusia dulu, baru manusia diciptakan. Semua disediakan, semua difasilitasi oleh Tuhan. Dan Alkitab katakan semua ciptaan Tuhan itu baik, amat baik dan sangat baik. Tapi dikacaukan, akhirnya tanah yang tadinya sangat baik, akhirnya dikutuk oleh Tuhan. Susah payah. Makanya laki-laki kalau susah payah cari makan, ya jangan-jangan Bapak Ibu belum mengerti bahwa kita sudah orang-orang ini dalam Kristus. Susah payah. Kemudian apa lagi? Ayat yang ke-23. Ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan, inilah Bapak Ibu puncaknya. Di ayat 23, Tuhan mengusir. Dan bukan hanya diusir, ayat 24, menghalau. Diusir, dihalau. Yang tadinya mereka ada di Taman Eden yang begitu sangat baik, yang sangat luar biasa. Karena dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka dihalau dari Taman Eden. Kenapa mereka diusir? Bapak Ibu kalau baca Alkitab, di situ ada Taman Eden itu, di tengah-tengah itu ada pohon pengetahuan yang tadi nggak boleh dimakan. Kalau Tuhan masih membiarkan manusia ada di situ, ada kecenderungan pohon itu akan dimakan, yang akhirnya manusia itu bisa sama seperti Allah. Kalau kita baca di Alkitab dikatakan manusia itu diusir karena apa? Kalau dia tetap di sini, dia akan makan buah itu lagi, dia akan mengerti mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Jadi sebabnya Tuhan usir manusia dari Taman Eden. Itulah awal kalau kita tahu kenapa kita ini manusia dikatakan terpisah dari Allah. Manusia yang tadinya hidup bergaul dengan Tuhan. Di Taman Eden begitu akrab, bisa ngobrol, bisa bicara, dekat dengan Tuhan, mengalami kehidupan kasih karunia Allah. Tapi karena dosa, diusir dari Taman Eden. Kita terpisah selama-lamanya karena dosa. Kita terpisah dari Allah. Diusir, dihalau. Saking baiknya Tuhan, Bapak Ibu, dibuat kerup. Kerup itu seperti satu alat yang bisa membatasi bahwa manusia gak akan pernah bisa pegang. Itu alat-alat untuk menjaga kekudusan. Jadi umat itu gak akan bisa pegang lagi buah pengetahuan yang baik dan yang benar itu. Karena apa? Ada kerup dikatakan di situ dan nyala api. Itulah menjaga supaya manusia tidak binasa selama-lamanya. Bapak Ibu, saya mau katakan, dari awal kita bisa lihat betapa hebat dan dahsyatnya cinta Tuhan sama kita.
Dia nggak pengen kita binasa. Kita akan belajar. Setelah kita tahu ini, kita akan coba lihat beberapa hal, Bapak Ibu. Kalau kita lihat tadi ayat-ayat itu, begitu manusia terpisah dari Allah karena dosa. Tadi dikatakan manusia takut, manusia malu, manusia kesepian. Saya waktu baca beberapa tafsir dikatakan manusia pada saat itu betul-betul mengalami satu titik yang paling rendah dalam kehidupannya. Ada ketakutan, ada rasa malu, ada rasa kesepian, ada rasa yang begitu amat sangat dalam karena dosa itu. Tapi Allah adalah Allah yang gak tega dengan manusia. Dia tahu dalam ketakutannya Adam dan Hawa, dia coba datangi manusia. Kalau kita lihat Allah menyatakan kasih-Nya. Allah tetap Allah, Allah tidak menginginkan kematian orang fasik. Allah sangat mengasihi manusia. Dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10 dikatakan, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Manusia yang tadi dia ciptakan untuk rancangannya, sekarang manusia itu dalam ketakutan. Sekarang manusia itu dalam merasa malu. Allah adalah Allah yang sangat kasih. Dia enggak tega melihat ciptaannya karena dari awal manusia diciptakan itu untuk memuliakan Tuhan. Dari awal Allah itu punya konsep menciptakan manusia bukan untuk menjadi budak iblis. Bukan untuk dikuasai oleh dosa. Tapi Allah mau supaya manusia itu hidup di dalam rancangan Allah yaitu untuk memuliakan Dia. Tapi karena dosa, dalam ketakutannya, dalam rasa malunya, Allah datang kepada manusia. Allah datang, Allah yang datang berinisiatif kepada manusia. Allah berkata kepada Adam, Adam di mana engkau? Adam berkata, aku malu. Aku bersembunyi karena aku takut. Takut itu biasanya orang gemetar. Allah nggak sanggup melihat manusia yang tadinya didesain, direncanakan untuk rencananya. Justru manusia jadinya mengalami ketakutan. Bukankah Alkitab bilang yang semua ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Adam ketakutan. Dia nyatakan kasih-Nya. Dia yang memanggil Adam. Dia yang mencari Adam. Dia yang memberikan kasih-Nya kepada Adam. Dia menyatakan kasih-Nya kepada Adam. Kalau kita baca di dalam perjanjian baru, Filipi pasal yang kedua ayat 8, ini bukti kasih Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Bapak Ibu coba lihat, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, Bapak Ibu. Saking besarnya kasih-Nya. Dia nggak mau manusia itu di luar dari konsep yang dia inginkan dari penciptaan. Nggak ada cara lain. Satu-satu cara adalah dia yang datang menjadi manusia. Dia datang dengan rendah hati, dikosongkannya dirinya. Sebagai satu pribadi yang kudus, dia harus mengambil dosa manusia. Dan dikatakan Alkitab, dia sampai mati taat. Dengan rendah hati, dia taat Bapak Ibu. Karena apa? Bapak Ibu sama saya sangat berharga bagi Dia. Dia enggak mau kita binasa. Dia sangat mengasihi kita. Sampai Dia, waktu Adam dan Hawa tadi jatuh ke dalam dosa pun, Dia yang datang mencari manusia. Hal yang sama di dalam perjanjian baru. Dia datang jadi manusia. Dia selesaikan semua di jalan salib. Dia rela. Dia ditinju, dia dihina, dia dicemooh. Semuanya dia alami. Hanya dengan satu maksud. Karena dia mengasihi kita. Dia mencintai kita. Hari ini, apapun keberadaan kita, kalau ada orang-orang di tempat ini engkau merasa tertuduh dengan dosamu, merasa gak layak, engkau merasa malu, pengen bersembunyi. Ada banyak hal ciri-ciri orang bersembunyi. Mulai menghindar dari persekutuan-persekutuan orang kudus. Itu ciri-cirinya. Mulai mencoba hidup sendiri dengan alasan supaya orang gak bisa tahu siapa dia. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu bisa bohongi kita semua. Tapi Bapak Ibu gak bisa bohongi Allah yang sudah mati untuk hidup kita. Amin. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini merasa bersalah, merasa minder, merasa seperti apa yang dialami oleh Adam dan Hawa. Saya mau katakan, dia sudah mati di atas Kalvari. Semua udah dia tanggung di atas Kalvari. Selanjutnya Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat ayat 21. Dan Tuhan Allah
membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Di dalam Efesus ayat 2 ayat 8 Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tadi waktu manusia buat dosa, Bapak Ibu, begitu manusia buat dosa, Adam sembunyi. Kemudian mereka mencoba, kalau kita baca Alkitab, Bapak Ibu, mereka mencoba membuat cawat untuk menutupi rasa malunya. Betul ya? Ditutup dengan pohon ara. Saya mau katakan Bapak Ibu, usaha manusia untuk menutupi rasa malunya, rasa takutnya itu gak bisa terselesaikan. Justru Allah yang menyelesaikannya kalau kita baca di Kejadian. Usaha manusia nggak bisa membuat manusia lepas dari rasa malu, lepas dari akibat dosa. Kasih Kristuslah yang membuat manusia lepas dari rasa malu. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 21, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Kulit binatang, bicara tentang kulit binatang, tentu harus akan ada korban binatang yang harus tertumpah darahnya. Dalam perjanjian lama, pengampunan dosa itu selalu dengan pencurahan darah. Bapak Ibu dengar baik, usaha manusia yang tadinya untuk membuat dengan cawat dengan pohon ara, itu nggak bisa menutup aib karena dosa. Itu nggak bisa menutup rasa malu, itu nggak bisa menyelesaikan rasa takut manusia. Itu nggak bisa menyelesaikan rasa sakit, baik dalam mencari nafkah, baik waktu melahirkan, itu tidak bisa menyelesaikan. Dan saya mau katakan, ini gagal Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh manusia gak bisa. Satu-satunya yang bisa melalui apa? Ini. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Rasa malu kita pun cuma Dia yang bisa tutup. Ditutupnya dengan kain, baru rasa malu itu bisa tertutup. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin gak tahu sih saya, ada punya rasa malu, rasa takut, mencoba dengan banyak cara, takut dinilai orang. Akhirnya Bapak Ibu selalu tampil seperti orang yang dari sorga, jalannya pun udah kayak dari sorga untuk tampil, takut dinilai orang. Dan Bapak Ibu berpikir usaha-usaha kita itu bisa melakukan, bisa membuat kita bisa mengalami anugerah Allah. Dalam Efesus dikatakan, karena kasih karunia kita diselamatkan. Bukan hasil usaha kita. Gak usah bersombong, gak usah memegahkan diri. Artinya saya mau bilang sama kita semua. Kalau saya bisa berdiri ini di tempat ini, saya mau pastikan ini bukan karena saya pantas untuk menerimanya. Kalau saya bisa berdiri di mimbar ini, bukan karena saya layak untuk bisa menerima. Semata-mata karena kasihnya. Semata-mata karena anugerahnya yang Dia berikan dirinya. Dikatakan sebab karena kasih karunia lah saya bisa berdiri, saya bisa berkorban di tempat ini. Semua karena kasih karunia. Sebabnya karena kalau saya tahu itu kasih karunia, gak ada yang perlu saya megahkan dalam hidup. Karena rasa takut saya, rasa malu saya pun ternyata Dia yang menutup, yang menyelesaikannya. Saya gak bisa menyelesaikan rasa malu saya. Saya coba dengan cara sendiri, yang saya temukan saya akan makin malu. Saya coba dengan macam-macam cara, yang ada makin capek dan makin capek. Sama kayak masuk ke dalam lumpur itu. Coba dengan usaha sendiri, coba dengan kekuatan sendiri, gak bisa. Harus ada orang yang menolong dari luar. Siapakah itu? Hanya Yesus Bapak Ibu. Sebabnya saya mau katakan semua di tempat ini, jangan ada yang memegahkan diri. Kalau hari ini apa yang Bapak Ibu dapat, kalau Bapak Ibu bisa duduk di sini mendengarkan firman, bisa beribadah, bisa menikmati hadirat Allah, semata-mata itu karena anugerahnya. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Karena sama-sama kita menerima anugerahnya. Saya mau katakan sama kita, berhenti untuk menghakimi orang lain. Karena satu fakta, Allah pun bisa terima saya dengan kebodohan saya. Saya bisa tetap khotbah dengan kekonyolan saya. Saya bisa tetap khotbah, mungkin bolak-balik saya bisa kadang-kadang error, bisa kadang-kadang gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi faktanya kasihnya tetap Dia berikan. Itu semata-mata karena anugerahnya.
Saya mau ajak kita jemaat hari ini di tempat ini. Hargai anugerah Allah yang Tuhan beri sama hidup kita. Hargai itu. Bagaimana caranya kita menghargai? Ini yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Kalau kita udah tahu fakta keadaan manusia di luar Tuhan, ini yang harus kita lakukan. Bagaimana wujud kasih kita untuk kita bisa menghormati anugerah Allah. Bukan berarti Paulus bilang begini, bukan berarti karena aku sudah menerima anugerah itu seolah-olah aku jadinya hidup sembarangan. Enggak Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir, anugerah Allah kok semua. Terus kita tidak menata kehidupan ini, kita berjalan sesuka hati kita. Justru anugerah itu grace, itu gratis. Bukan karena itu murahan. Gak ada yang bisa ganti kasih karunia Allah. Gak ada. Itu terlalu mahal Bapak Ibu. Apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud kasih love kita kepada Allah? Yang pertama, rendah hatilah kita melayani Tuhan. Kalau Kristus tadi dengan rendah hati dia jadi manusia. Dia rela disalah mengerti. Dia rela menanggung semua dosa. Dia direndahkan. Apa yang harus kita lakukan? Supaya orang-orang di luar sana datang kepada Kristus. Supaya kita punya kasih yang sama. Kasih Kristus. Yang pertama saya mau katakan, mari kita rendah hati melayani Tuhan. Kita akan belajar dari Paulus Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Bapak Ibu, dengan cepat saya akan baca buat Bapak Ibu. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Waktu saya baca ayat ini Bapak Ibu, Allah yang begitu besar kasihnya sama kita. Allah yang sudah mati di atas Kalvari. Allah yang sudah menyelesaikan semua masalah dosa kita. Kasih karunia besar sama kita. Apa yang harus kita lakukan? Saya mau ajak semua jemaat GKKD di tempat ini. Ayo kita rendah hati melayani Tuhan. Mari kita rendah hati melayani Tuhan. Bapak Ibu, kalau rendah hati karena posisi enak buat saya itu it's okay. Rendah hati karena orang baik sama saya, it's okay, gak susah di situ. Melayani karena saya difasilitasi semuanya. Semuanya oke, tanpa ada beban, tanpa ada masalah. Menurut saya itu biasa banget. Tapi yang menarik buat saya, ada kata-kata yang dibilang Pak Lukas melalui tulisannya di Kisah Para Rasul. Paulus bilang begini, dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan aku banyak mencucurkan air mata, banyak mengalami pencobaan, dan mau dibunuh. Satu posisi yang menurut saya ini mengganggu egonya manusia. Saudara-saudara, orang kalau diganggu egonya seringkali aslinya akan keluar. Tapi Paulus bilang begini, dengan rendah hati, walaupun aku harus mencucurkan air mata, walaupun aku harus mau dibunuh, aku akan tetap rendah hati melayani Tuhan. Sulit ya. Mau dibunuh, iya. Tapi Paulus bilang, sekalipun aku harus mau dibunuh, tiap hari mencucurkan air mata. Bapak Ibu, beberapa kali saya baca ayat dalam pelayanannya Paulus. Paulus itu berkali-kali mencucurkan air mata. Tapi bisa tetap rendah hati. Kita kadang-kadang disenggol bacok. Lu buat satu, gue buat dua. Lu tampar, gue tendang lu. Lu fitnah gue bisa lebih fitnah lu lebih lagi. Paulus, dia bilang apa? Dengan rendah hati aku melayani Tuhan. Bapak Ibu, kasih yang sempurna udah dilakukan di atas Kalvari. Saya mau ajak jemaat GKKD di tempat ini. Bangunlah hati yang rendah hati. Karena satu fakta, semuanya karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya. Rendah hati. Rendah hati Paulus hanya satu. Tujuannya kenapa rendah hati? Bukan supaya saya populer. Menarik saudara. Rendah hati bukan supaya saya mendapat puji-pujian. Paulus bilang gini, aku rendah hati apa? Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan. Rendah hati aku bukan supaya aku populer. Paulus bilang aku rendah hati supaya orang bertobat.
atas ego sendiri. Hanya orang yang begini nih yang bisa rendah hati. Kalau engkau masih mengejar sebuah popularitas, engkau mengejar sebuah pengakuan, saya mau katakan sulit bagi dirimu untuk rendah hati. Rendah hati. Hanya satu, saya rendah hati supaya apa? Orang bertobat dan percaya sama Yesus, cukup. Kalau semua jemaat GKKD di tempat ini seperti itu, saya mau katakan tempat ini untuk penuh bukan perkara yang sulit. Kita ibadah 3 kali, 4 kali, bisa. Ayo rendah hati. Para pelayan, ayo rendah hati. Air gak pernah mengalir di tempat yang tinggi. Air itu selalu mengalir di tempat yang rendah. Allah akan bekerja dengan cepat dengan orang-orang yang rendah hati. Karena Allah tahu orang yang rendah hati itu tujuannya selalu untuk mempermuliakan Tuhan. Rendah hati, yuk rendah hati yuk. Alkitab katakan di dalam Matius 20:26-7 saya baca, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, menjadi pelayanku. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawa. Di sini dikatakan menjadi pelayan. Pelayan itu dalam arti bahasa aslinya dikatakan diakonin. Diakonin itu artinya pelayan di meja makan. Bapak Ibu, orang yang rendah hati dikatakan kalau mau jadi rendah hati, ayo jadi pelayan diakonin. Pelayan di meja makan, kalau saya pesan makanan, pelayan datang, pelayan itu cuma bilang, ibu mau pesan apa? Saya mau pesan sop. Jangan sop bu, jangan. Nggak pernah tuh saya dengar pelayan begitu. Oh mau pesan sop, iya. Ini sopnya apa aja isinya? Dia akan jelaskan, dia akan tetap memberikan apa saja support dari orang yang memesan. Itu pelayan, diakonin. Bapak Ibu, kebesaran kita bukan ditentukan seberapa hebatnya jam terbang saya, seberapa hebatnya apa yang saya lakukan. Tapi Alkitab katakan kebesaran saya ditentukan seberapa hebatnya, seberapa mampunya saya bisa menjadi diakonin, pelayan. Saudara pikir enak jadi pelayan? Pelayan itu kesek. Orang masuk ke rumah supaya badannya bersih, kakinya bersih. Tapi tetap rendah hati, dikesek, gak dianggap. Saudara orientasinya apa? Supaya mereka bertobat dan percaya Yesus. Gak peduli aku gak dapat pujian, gak peduli aku gak dapat mungkin saudara, apapun itu yang diharapkan oleh ego kita. Kasihnya begitu besar, dia udah jadi teladan sama kita. Kebesaran kita ditentukan seberapa hebat kita jadi pelayan. Kemudian dulos, dikatakan menjadi hamba itu dulos dalam bahasa aslinya. Dulos itu budak. Budak itu Bapak Ibu tahu dia kerja capek. Kalau dia nggak mendapat kata-kata terima kasih, dia pantas. Dia nggak perlu dapat terima kasih. Karena apa? Budak itu pada zaman itu budak adalah orang yang udah dibayar. Kemudian orang tersebut yang udah dibayar itu nggak punya hak lagi sama hidupnya kecuali menyenangkan hati majikannya. Bapak Ibu, kita sudah dibayar lunas di atas Kalvari. Yesus sudah selesaikan semua di atas Kalvari. Kita ini milik Tuhan. Sebabnya dikatakan kalau mau populer, Bapak Ibu kalau mau terkemuka, jadi budak. Dulos. Gak enak, ini akan bersentuhan dengan ego saudara. Mungkin ada beberapa orang berkata, wah berat kali. Kalau saudara masih melayani, masih punya mau, hanya keinginanmu yang mau disalurkan, saya mau katakan, engkau berarti bukan punya nilai hati hamba atau budak, dulos, pelayan, rendah hati. Rendah hati. Kalau saudara berkata, kalau rendah hati terus nanti nggak adil. Menurut saudara adilkah Kristus yang mati di atas Kalvari padahal saudara masih yang buat dosa? Keadilan apa yang sedang kita bicarakan? Adilkah menurut saudara
Kepalanya yang dimahkotai oleh duri. Kepala kita yang suka pikiran kotor, pikiran jahat sama orang lain. Adilkan urus saudara, tangannya dipaku. Padahal tangan saudara sama saya yang selalu buat dosa dan kesalahan. Adilkan urus saudara, kakinya yang dipaku. Padahal kaki kita yang suka melangkah ke tempat yang tidak tepat. Keadilan apa yang sedang kita bicarakan? Kasihnya, saya mau katakan, sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan, mari melayani dengan rendah hati. Apa yang Tuhan percayakan sama hidup kita? Layani Tuhan dengan rendah hati. Supaya apa? Banyak orang bertobat dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Rendah hati. Lawan dari rendah hati adalah sombong, angkuh, pantang tak top. Itu semua. Kalau diomongi satu ayat, dia bisa keluar 2 ayat. Diomongi 2 ayat, dia kayak Adam tadi, kayak Hawa tadi. Bisa ditambahnya ayat hanya untuk mengukuhkan bahwa dialah benar. Entah di mana ayatnya nggak tahu, pokoknya aku lupa lah katanya. Itu orang sombong tuh. Di sini nggak ada. Amin. Di sini nggak ada. Di mana yang ada? Di sana. Ya, di sini nggak ada. Amin. Ya, saya lihat muka-mukanya semua adalah muka-muka yang wow, rendah hati. Amin. Kita akan lihat kalau jemaat ini semua rendah hati, kita akan lihat alir mengalir. Amin. Kita akan lihat jiwa-jiwa datang. Oh, tapi nanti waktu itu jiwa datang jangan pula jadi pajogon-jogon. Itu karena aku itu. Iya bang, itu. Balik lagi gitu-gitu lagi. Waktu kecil kadang-kadang rendah hati gampang kebentuk. Tapi udah begitu besar. Sudah udah gabi pahlawan. Iya karena aku itu. Di sini nggak ada, amin. Di mana yang ada? Sana, iya. Sini nggak ada ya. Oke, kita lanjut dengan cepat. Yang kedua, apa yang dilakukan kalau kita sudah menerima kasih karunia? Ayo setia sampai garis akhir. Saya baca dengan cepat ya Bapak Ibu. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus daripada ke kota, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja sama-sama kita baca dari sini dengan suara kuat. 2, ya. Paulus bilang yang kedua, apa bisa yang kita lakukan sebagai bukti kasih kita kepada Kristus? Ayo kita setia sampai garis akhir. Waktu saya coba renungkan ayat ini, setia sekali lagi kalau setia itu dalam keadaan baik-baik, enak benar ya. Diberkati, anak-anak sekolahnya oke, suami manut, baik, rezekinya banyak. Wah semuanya melayani enak, doa puasa enak datang. Tapi Paulus bilang begini Bapak Ibu. Tetapi sekarang aku sebagai tawar roh, aku pergi ke Yerusalem, aku tidak tahu apa yang terjadi atasku. Hanya satu tuh yang disampaikan roh. Selain apa? Dari kota ke kota kepadaku bahwa apa? Penjara dan sengsara. Ngebayang gak? Kalau aku doa misalnya mau pelayanan, ini kalau Bapak Ibu baca, mau pelayanan dia ke Filipi, ke Efesus, ke Troas, ke macam-macam. Ke Miletus. Waktu mau bicara Tuhan, apa yang harus kulakukan? Tuhan bilang begini, Paulus penjara dan kematian cuma itu. Bisa ngebayangin, gak ada yang roh bicara yang lain kecuali apa? Penjara, sengsara. Kalau saya bilang sama Tuhan, aku mau melayani di GKKD. Menurut Tuhan gimana? Nanti Lin, penjara, sengsara, itu yang akan menyertaimu. Saya akan bilang sama Tuhan, say goodbye. Say goodbye dong. Penjara, sengsara. Ngebayangin saudara, ngebayangin di penjara aja saya udah error otak saya. Tapi Paulus bilang apa? Aku akan setia sampai garis akhir. Kenapa? Hanya satu maksud lagi. Dia mau mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Memberi kesaksian tentang Injil. Lagi-lagi kesetiaan Paulus hanya untuk Injil. Saya setia kalau
kalau saya karena dapat sesuatu, karena dapat ini. Tapi Paulus bilang, aku setia sampai garis akhir. Kalaupun aku harus mati, kalaupun harus penjara, aku tetap setia. Kenapa? Hanya untuk Injil. Yesus yang sudah mati di atas Kalvari. Dia sudah memberikan hidupku. Tadinya aku seorang pembunuh. Aku enggak pantas. Aku menganiaya umat. Begitu dia mengalami kasih Allah. Dia katakan aku akan tetap setia. Sekalipun penjara dan sengsara. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini Bapak Ibu mau coba mundur. Mungkin ada banyak hal yang mencoba kita mundur. Mungkin kita kayak Adam dan Hawa mulai menyalahkan orang lain. Itu orang dia begitu, gimana coba? Begini dan begitu dan begini. Saya mau katakan sama Bapak Ibu. Kalau engkau setia karena situasi baik itu biasa banget. Tapi kalau engkau setia itu tidak sesuai dengan kemauanmu. Dan engkau tetap setia. Tetap setia. Sakit, tapi saya mau katakan, Paulus katakan sebagai tawanan roh. Waktu saya baca apa yang dimaksud dengan tawanan roh. Bapak Ibu kalau kita berperang, kemudian pada waktu berperang orang itu akan diambil. Kalau dia kalah dia akan menjadi tawanan musuh. Tawanan roh itu artinya apa? Orang yang gak punya lagi. Orang yang artinya gini, orang yang sudah mati untuk dirinya sendiri. Hanya satu yang dia mau, Kristus yang ditinggikan melalui kehidupannya. Sekalipun akan sengsara. Saudara saya mau katakan sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengikut Tuhan dan hidupnya oke, standar aja. Bapak Ibu gak pernah merasa satu sengsara bagaimana mengiring Tuhan. Kayak Paulus tadi dengan cucuran air mata. Saya mau katakan sama kita gak perlu dicari. Kadang-kadang itu akan bisa kalau kita terus melakukan kehendak Allah. Kita akan mengalami seperti apa Paulus. Tapi saya mau katakan kalau hari-hari ini ada yang mencoba menarik kita untuk kita tidak setia. Kita mau coba berhenti. Saya mau katakan ada anugerah Allah. Pandang kepada Injil Kristus. Ayo jemaat GKKD, ini di depan kita ada untuk acara Natal kita. Semua panitia, ayo kita setia. Semua jemaat, ayo setia. Apa yang bisa kita lakukan? Ayo setia. Ada doa puasa di gereja ini. Ada doa apa lagi? Doa jemaat. Ada doa pelayan. Ayo yang gak pernah lagi doa. Mungkin engkau berkata A, B, dan C, dan begini dan begitu. Saya mau katakan, kalau engkau memandang kepada Kristus, yaitu Injil itu. Saya mau katakan, itu situasi gak akan menjadi alasan bagi engkau untuk datang kepada kasih karunia-Nya. Amin. Ayo kita semua setia. Kita setia. Selanjutnya ada dua hal lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa terkejar. Yang ketiga, berjaga-jaga terhadap orang lain dan diri sendiri. Ini saya dengan cepat saja. Dikatakan Paulus begini. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Kenapa? Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik. Penilik ini dalam bahasa aslinya disebut presbiter. Presbiter itu artinya penatua. Penatua itu gembala yang menjaga kawanan domba. Ya kayak di sini ada ketua persekutuan lah, mungkin engkau pemimpin PA lah, mungkin kalau yang presbiter pada tahap disebut penatua ya pastor Daniel begitu. Bapak Ibu, tapi saya mau katakan Paulus mengungkapkan ini kepada semua kita sebagai orang yang sudah mengalami kasih Kristus. Mari Bapak Ibu jaga dirimu. Dan juga jaga, ini orang lain, ini bicara tentang apa? Care. Kalau tadi karena dosa, Adam melempar tanggung jawab. Bapak Ibu juga lihat kalau Kain dan Habel pada Kain, waktu Kain membunuh adiknya. Dia melempar tanggung jawab waktu ditanya Tuhan, mana adikmu? Dia katakan, apakah aku menjaga adikku? Kenapa kita perlu jaga diri kita? Kenapa kita perlu jaga orang-orang di luar sana? Orang di luar kita maksudnya. Karena satu fakta ternyata ada serigala. Serigala itu dari eksternal. Tapi Paulus bilang juga ada dari internal. Internal itu apa? Ajaran-ajaran sesat. Ternyata ada kemungkinan dibilang Paulus dari antara kamu para murid akan bisa menyesatkan. Saling menjaga. Bapak Ibu ayo kita care satu dengan yang lain. Ayo kita peduli. Jangan hidup sendiri-sendiri. Di sana buat dosa karena dia rasa gak ada yang mau peduli. Rasa tertuduh sendiri. Rasa bersalah sendiri. Wah rasanya pokoknya sendiri. Dan Bapak Ibu saya mau katakan Paulus katakan mari kita care. Kita ini satu keluarga. Satu fakta Tuhan taruh kita di keluarga GKKD.
Kita keluarga, satu keluarga. Kalau satu keluarga, kita semua satu keluarga, lahir dari satu keluarga. Kalau ada adik kita atau saudara kita, kalau dia mengalami sakit pasti kita juga merasakannya. Saya kasih contoh keluarga lebih atau seperti tubuh lah saya bilang. Beberapa minggu yang lalu ya, kita bikin jalinan kasih. Tangan saya kepotong. Entah karena apapun itu, entah karena enggak hati-hati, kepotong pisau. Bapak Ibu, ini bicara care. Waktu tangan saya kepotong, mulut saya enggak bilang, itu kan bodoh kali lah kau tangan. Memang kau bodoh kali, enggak hati-hati kau. Itulah, terus kaki saya bilang, enggak mau, enggak kayak gitu. Dia enggak menyalahin. Waktu tangan saya kepotong, mulut saya ngomong, iya kan? Kemudian otak saya mikir, cari endiplas. Kaki saya melangkah. Tangan saya yang satu yang mengambil endiplas, dibungkus. Kemudian saya mikir, aduh sakit juga ya. Semua tubuh organ saya bereaksi. Waktu sakit yang sakit cuma seupil ini kecil aja. Tapi semuanya bereaksi, gitu. Saya mau bilang Bapak Ibu, adalah sesuatu yang something wrong sama kita. Ada sesuatu yang salah. Kalau ada teman kita jatuh ke dalam dosa, kita tertawa di atas penderitaan orang lain. Adalah sesuatu yang mungkin kita perlu cek masalah kasih karunia ini. Kalau ada teman kita jatuh, ada teman kita mungkin lemah, ada teman kita mungkin mulai jauh dari persekutuan-persekutuan dan kita merasa semua oke-oke saja, semua diam. Sama kalau menurut saya seperti seekor gajah masuk ke rumah, ke ruang tamu. Kemudian gajah itu pasti mengobrak-abrik ruang tamu dan semua orang diam melihatnya, tahu diobrak-abrik, tahu ada kekacauan tapi semua silent. Ada yang salah mungkin dengan pengertian kita tentang kasih. Yuk care yuk, kita peduli. Ada temanmu yang lemah, bilang teman aku siap ada di sisi kau. Apa yang perlu aku bantu? Gak bisa kasih duit, engkau bisa doain. Gak bisa kasih doa, kau bisa kasih kata-kata. WA, telepon. Itu tandanya kita satu. Amin. Mau dia pemimpin, misalnya kayak Ibu Elisa lagi susah Bu aku mau bantu Ibu lah. Mungkin sama Ibu ini gak berharga uang 10 juta. Karena banyaknya uangnya. Ibu Elisa sekali jalan aja berapa puluh juta kan gitu. Waktu dikasih, saya mau katakan, mungkin bagi Ibu itu gak berharga, tapi saya mau katakan perhatianmu bisa menyembuhkan banyak hal di dalam kehidupan orang. Amin. Ayo kita care. Kayaknya yang tepuk tangan itu pasti penderitaannya banyak kali itu. Just kidding Bapak. It's okay. Amin. Amin. Yuk kita peduli yuk, kita gandeng tangan. Gak usah masing-masing, yang musik sendiri dengan kesusahannya. Udahlah biarlah situ musik. Yang singer dengan kesusahannya. Kita satu gereja tapi kayak jalannya masing-masing. Aku dan kau, ya kau dengan kau, aku dengan aku. Kau kesana, aku kesini. Semua terserah padamu. Tapi satu gereja mau melakukan visi yang sama. Jalannya sendiri-sendiri, sakit Bapak Ibu. Sakit banget. Saya minta Olive sini Olive dengan cepat Olive. Olive mulai mengalami stres. Sini. Ya, ini anak-anak TNG yang luar biasa. Bapak Ibu kadang-kadang yang buat susah sakit di dalam satu keluarga itu, kadang-kadang kita ini sok kali gitu. Saya kasih contoh. Sebenarnya pengen ditolong tapi kayak tarik-menarik. Olive tarik ke sana. Kakak iya, oke. Ini saudara yang sana bilang aku mau ke sini. Padahal visinya sama. Di rumah yang sama, bapaknya sama. Tapi kok bias sekali ya, kok liar kali. Jalan masing-masing. Yang sana masing-masing. Kenapa kok masing-masing? Enggak tahu masing-masing aja, pengen aja masing-masing. Ya kenapa? Sederhana. Saya mau katakan kadang-kadang kita masih ada di dalam dosa Adam dan Hawa.
menghakimi. Coba kita bangun penerimaan di gereja kita. Penerimaan, tahu nggak, penerimaan utuh. Tuhan terima saya bukan karena saya berkarir, enggak, bukan karena saya khotbah. Sebelum saya khotbah, sebelum saya membuat apapun, Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu di atas Kalvari. Yuk kita tularkan, kita care. Engkau adalah saudaraku. Ada lagu yang begini, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Kita bareng-bareng, kita satu di dalam Tuhan. Oleh putih, saya sedikit agak putih. Tapi saya mau katakan, paling enggak visi kami sama. Olip bisa tamborin, jangan suruh saya tamborin. Saya bisa ngajar, beda karunia. Tapi kalau kami sama, ini akan mempercepat Injil untuk diberitakan. Amin. Olip dengan tamborin, waktu Olip tamborin, semua orang merasakan Injil diberitakan. Wah, orang merasa dilawat dengan tarian Olive. Saya nggak perlu mental kali narinya. Nah, aku pun bisa kalau kayak gitu. Dage. Padahal disuruh dia nari. Satu gaya pun nggak tahu. Kasih Olive dengan tamborinnya, bilang sama Olive, Olive aku support engkau. Ada nggak tamborin yang paling mahal Olive? Sekali ketok orang dilawat semua, ada nggak Olive? Kita beli, itu support. Amin. Kita satu. Amin. Ada pekerjaan besar mau kita lakukan ke depan. Kita satu, kita mau sama-sama melakukan terobosan. Makasih Olive. Thank you Olive. Ini calon apa ya, Bragawatinya GKKD. Di GKKD ini banyak bisa jadi model. Oke, yang terakhir. Yang terakhir. Membudayakan hidup memberi daripada menerima. Kita baca bareng-bareng yuk. Dua iya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku inginkan dari siapapun. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku. Kok saya sendiri yang baca? Tengoklah, baca aja kita nggak bisa sehati, apalagi kerja. Kita baca bareng-bareng yuk. Kita baca bareng-bareng. Dari sini aja yuk. 35, 2 iya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang apa? Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Dia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya akan memberikan satu ilustrasi. Ini tadi uang saya pinjam dari Asher. Terima kasih Bu Mestiani, banyak kali uangnya. Gak tahu ini, persembahan ini berapa bulan ya. Bapak Ibu, saya mau katakan, bicara memberi. Saya bukan mau bicara uang. Jadi enggak usah galau. Ya. Bapak Ibu bicara memberi, itu bicara seperti menabur. Waktu saya beri ini, saya agak jatuhkan yang enggak apa-apa. Yang mata duitan jangan mencoba nanti waktu doa mencoba untuk mengumpulkannya. Saya coba. Bapak Ibu ini memberi. Saya mau katakan, waktu saya memberi, ini saya seperti menabur benih. Betul? Waktu saya menabur benih, saya nggak tahu ini benih mana yang akan tumbuh. Setuju kata Alkitab? Tidak tahu mana yang tumbuh. Bagian saya bukan berpikir bagaimana benih ini tumbuh. Alkitab katakan, Paulus katakan, kuberikan dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu apa? Orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan, sama-sama katakan adalah daripada menerima. Bapak Ibu memberi itu ibarat kalau Bapak Ibu sedang menabur benih. Makin banyak benih yang kita tabur akan makin banyak yang tumbuh. Saya nggak tahu dari sekian benih ini mana yang tumbuh. Bagian saya memberi. Karena pertumbuhan benih Tuhanlah yang menentukan. Tuhanlah yang mengerjakan. Bagian saya nabur. Nabur aja. Nabur. Problem terbesar dari seorang yang menabur benih adalah pelit sama masa lalu.
Kata-kata tarhilala ini yang kadang-kadang membuat kita sulit untuk memberi. Tarhilala Bang, kasih perpuluhan 1 juta. Kalau ku kasih sama mamaku, ku kasih sama kakakku, ku kasih sama tarhilala. Saya mau katakan gak ada Alkitab bilang tarhilala. Bagian kita apa? Menabur. Saya gak tahu mana yang tumbuh. Dari sekian ini saya gak tahu mana yang tumbuh. Tapi waktu saya menabur, saya tahu inilah yang dilakukan Kristus sama hidup saya. Dia yang menabur kasih sama hidup saya. Semuanya dia berikan. Sampai dia mati di atas Kalvari. Setiap hari dia berikan kasih. Saya gak pernah doa untuk udara. Udara pun dia kasih. Saya gak pernah minta setiap hari Tuhan sehat aku. Tapi dia tetap memberikan nafas kehidupan. Betapa besar kasihnya. Saya mau ajak sama kita. Mari kita menabur, kita bantu orang-orang lemah. Orang lemah itu ada di sekitar kita. Orang lemah itu mungkin orang-orang yang mungkin di sekitar rumah kita. Mungkin itu ada di gereja ini. Mari kita menabur. Amin. Saya akan tutup dengan satu kisah ini. Semua orang pasti tahu kisah ini. Uangnya gak apa-apa gak dikutip ya, nanti aja ya. Bapak Ibu, ini satu kisah kelaparan waktu di Afrika Selatan. Tepatnya di Sudan. Kalau kita lihat ini adalah satu lukisan di tahun 1993. Ada seorang fotografer yang sangat terkenal, namanya Kevin Carter. Ini lukisan dia ambil 10 meter dari jarak dia sebagai seorang fotografer. Ini adalah seorang anak perempuan yang mati, yang kelaparan karena sakit busung lapar. Ini kalau kita lihat gambarnya lebih jelas, ini tulang-tulangnya kebentuk. Di belakangnya ada burung pemakan bangkai. Anak yang kelaparan ini diintip oleh burung ini, kapan anak ini akan mati? Pada waktu itu Kevin Carter punya tugas untuk melihat supaya dipublish apa yang terjadi di Afrika. Ada satu kelaparan yang begitu hebat di tahun 1993. Anak ini, waktu itu Kevin Carter mau memfoto apa yang akan dilakukan oleh PBB pada waktu itu. Anak ini sedang menuju tempat antrian makan pada waktu itu. Antrian makan, dia mau menuju ke tempat itu. Pada waktu itu di tahun 1993, kemudian gak lama kemudian di tahun 1994, Kevin Carter memperoleh satu hadiah tertinggi sebagai seorang fotografer, namanya Pulitzer, nama penghargaan tertinggi tersebut. Kevin Carter mendapat apa yang menjadi harapan bagi seorang fotografer. Impian banyak fotografer, Kevin Carter dapatkan itu. Tapi Bapak Ibu, pada waktu itu dia dapat penghargaan ini di bulan April di tahun 1994. Kevin Carter mendapat penghargaan ini. Pada waktu bulan Juli, betapa terkejutnya semua orang. Kevin Carter yang baru mendapat penghargaan dalam 3 bulan. Dia mati ditemukan bunuh diri. Bapak Ibu tahu kenapa dia bunuh diri? Kalau Bapak Ibu baca kisahnya, dia mengalami satu depresi yang begitu hebat. Kenapa? Pada waktu dia memfoto anak tersebut. Anak yang sedang mengalami kelaparan yang begitu hebat mau menuju makanan antrian. Tapi pada waktu itu Kevin Carter memfoto anak tersebut. Setelah dia mendapat penghargaan, semua wartawan, semua orang berkata kepada Kevin Carter, setelah engkau memfoto anak tersebut dengan jarak 10 meter, apa yang kau lakukan atas anak tersebut? Bagaimana keadaan anak tersebut? Engkau tidak manusiawi. Engkau mengejar mimpi-mimpimu hanya dengan mensahkan kematian orang. Engkau tidak peduli orang di sekitarmu. Engkau membiarkan dia karena Kevin Carter tidak pernah bisa menjelaskan bagaimana posisi anak tersebut. Dia depresi, dia terintimidasi. Karena dia pikir dia orang egois. Dia mendapat penghargaan tapi di sisi lain ada orang yang mati yang dia nggak peduli. Dikatakan ada yang berkata kamu tidak manusiawi.
Kamu tidak menghargai manusia. Kevin Carter mengambil mobilnya, kemudian dia pergi ke kebun. Dia mati, bunuh diri. Mendapat penghargaan 3 bulan, dia bunuh diri. Bapak Ibu, saya mau katakan sama kita di tempat ini. Kadang-kadang kita bisa seperti Kevin Carter. Bertahun-tahun kita ikut Tuhan. Bertahun-tahun kita melayani Tuhan. Tapi bertahun-tahun pula kita punya hati yang mati, kasih yang mati. Kita enggak peduli dengan orang lain. Kita enggak peduli dengan lingkungan. Kita enggak peduli semua yang kita lakukan menyenangkan pribadi kita. Kita nyanyi jadi singer karena hobi bisa kesalur. Kita jadi mungkin pelayan apa, waduh semua kesalur. Saya mau katakan sama kita, barang siapa yang mau terbesar enggak dia menjadi hamba dan jadi pelayan. Kasih kita akan bisa memenangkan banyak orang di luar sana. Berhenti egois. Berhenti egois. Mungkin engkau punya anak, punya suami yang belum mengenal Kristus. Saya mau katakan, berikan kasihmu. Kasih bukan untuk diperbincangkan. Dunia akan bisa merasakan kasih saya sejauh saya bisa memberikannya. Bukan memperbincangkannya. Hari ini, mari kita buka hati kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan, kepada kasih karunia-Nya. Buka hati kita. Saya enggak tahu seberapa lama kita sudah mengiring Tuhan. Pertanyaannya masih adakah kasih di hati kita? Sampai hari ini kita tidak setia pun Dia tetap mengasihi kita. Hidup ini kesempatan, hidup hanya satu kali Bapak Ibu. Buka hati kita. Buang ego kita, kesombongan kita. Datang kepada hadirat-Nya, izinkan hadirat-Nya melembutkan semua hati kita. Hanya dengan satu maksud supaya Injil Kristus diberitakan. Ada banyak orang bertobat dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup hanya satu kali Bapak Ibu. Hidup ini Tuhan menginginkan kita untuk melayani satu dengan yang lain. jangan sia-sia Buka hati kita. waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan hidup ini. Hidup ini Adalah kesempatan. Hidup ini hanya melayani-Mu Tuhan. Amin. melayani Tuhan. Yes, God. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan oh Tuhan. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah katakan oh Tuhan.
Izinkan Tuhan menjamah hatimu. Izinkan Tuhan melembutkan hatimu. Dia mengingini hidupmu. Ini waktunya, sekarang waktunya Bapak Ibu. Biarkan musik nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Tuhan taruh visi di dalam gereja ini, akan terjadi satu kebangunan bagi gerejanya. Dimulai dari tempat ini. Dimulai dari tempat ini. Bapak Ibu, untuk satu pekerjaan yang besar, Tuhan bisa kerjakannya sendiri. Tapi Tuhan membutuhkan kita bersama-sama. Sehingga pada waktu dia melakukan satu kebangunan, ada orang-orang yang boleh memberikan dirinya, memberikan hidupnya, memberikan waktunya, memberikan apa yang dia miliki, hanya satu maksud. Supaya banyak orang datang kepada Kristus dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan tunda Bapak Ibu. Dibutuhkan kerjasama. Dengan masing-masing talenta, karunia, kemampuan. Sehingga pada waktu Tuhan melakukan kebangunan rohani, kita siap semuanya. Ada lumbung-lumbung yang sudah tersedia. Jadikan hatimu, hidupmu berkata, ini aku Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berkata, aku gak pantas, aku masih punya kelemahan. Saya mau katakan anugerahnya cukup bagi hidupmu. Paulus seorang pembunuh, tapi pada waktu dia bertemu dengan Yesus, hidupnya diubahkan, hidupnya dipulihkan. Orang di luar sana sementara kita memuji Tuhan di tempat ini, berapa banyak orang-orang di luar sana yang menjerit hatinya, yang terulur tangannya, yang berkata mereka butuh kasih Kristus, mereka putus harapan. Ini menjadi tugas Bapak Ibu dan saya di tempat ini. Hari ini, buka hati kita. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku akan melayani apa yang bisa aku berikan melalui gerejamu. Aku akan berikan dengan setia. Aku tidak mengejar popularitas. Aku tidak mengejar kebesaran yang dikejar oleh dunia ini. Tapi aku hanya pengen supaya Injilmu sampai kepada banyak orang. Sampai kami melihat kota ini datang sujud menyembah Engkau. Pakai hidup kami. Pakai semua yang ada pada kami dalam keterbatasan kami. Ini kami, penuhi kami dengan roh-Mu. Penuhi kami dengan belas kasih-Mu.